Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membagikan sebuah cerita inspiratif. Cerita ini sepenuhnya fiktif, dan apabila terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian, hal tersebut adalah kebetulan semata. Di sebuah desa kecil bernama Sukamaju, hiduplah seorang wanita tua bernama Bu Sri. Tubuhnya kurus, kulitnya keriput, tetapi matanya selalu memancarkan kehangatan. Ia tinggal sendirian di sebuah rumah sederhana yang terbuat dari bambu, tanpa kemewahan apapun. Namun, di balik kesederhanaannya, Bu Sri dikenal sebagai sosok yang selalu memberi tanpa pamrih. Setiap pagi, Bu Sri berjalan kaki ke pasar dengan membawa beberapa ikat daun singkong dan sayuran dari kebun kecil di belakang rumahnya. Ia menjual hasil kebun itu dengan harga sangat murah, terkadang bahkan memberikannya secara cuma-cuma kepada orang yang membutuhkan. "Rezeki itu harus dibagi, Nak," katanya suatu kali kepada seorang pemuda yang merasa tidak enak menerima sayur gratis darinya. Namun, yang membuat Bu Sri istimewa bukanlah hanya kebaikannya, melainkan rahasia yang ia sembunyikan selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu bahwa sebagian besar uang yang ia dapatkan dari berjualan sayur selalu ia sisihkan untuk membantu anak-anak di desanya yang kesulitan membayar biaya sekolah. Suatu hari, seorang pemuda bernama Andi, yang dulu sering menerima bantuan dari Bu Sri, kembali ke desa setelah bertahun-tahun merantau. Kini, ia telah menjadi seorang dokter yang sukses. Andi ingat betul bagaimana Bu Sri pernah memberinya sepatu sekolah dan buku tulis ketika orang tuanya tidak mampu membelinya. Ia memutuskan untuk mengunjungi Bu Sri sebagai bentuk rasa terima kasih. Ketika Andi tiba di rumah Bu Sri, ia mendapati wanita tua itu sedang memasak dengan peralatan dapur yang sangat sederhana. "Bu Sri, apakah ibu masih mengenali saya?" tanyanya sambil tersenyum lebar. Bu Sri menoleh, dan wajahnya langsung cerah. "Andi, Nak, tentu saja ibu ingat. Kau dulu anak kecil yang selalu bermain di sekitar kebun ibu. Sekarang kau sudah dewasa dan tampak gagah." Andi duduk di lantai bambu rumah itu, mengenang masa-masa sulitnya dulu. Ia menceritakan bagaimana bantuan Bu Sri menjadi penyemangatnya untuk terus belajar dan akhirnya mencapai kesuksesan. "Bu, saya ingin membalas semua kebaikan ibu. Apa yang bisa saya lakukan untuk ibu?" Bu Sri hanya tersenyum lembut. "Nak, kebaikan itu tidak perlu dibalas. Yang penting, kau meneruskan kebaikan itu kepada orang lain. Itu sudah cukup bagi ibu." Namun, Andi merasa tidak cukup hanya dengan kata-kata. Ia melihat kondisi rumah Bu Sri yang hampir roboh dan peralatan dapur yang sudah tidak layak pakai. Tanpa sepengetahuan Bu Sri, Andi mengajak beberapa warga desa untuk bergotong royong memperbaiki rumah itu. Ia juga membeli peralatan dapur baru dan kebutuhan lain yang dibutuhkan Bu Sri. Ketika Bu Sri melihat rumahnya yang sudah diperbaiki, ia menangis terharu. "Nak, ini terlalu banyak untuk ibu," ucapnya dengan suara gemetar. Andi menggenggam tangan Bu Sri. "Bu, ini hanyalah sebagian kecil dari apa yang ibu berikan kepada saya dan banyak anak lainnya. Saya hanya ingin ibu tahu bahwa kebaikan ibu tidak pernah sia-sia." Sejak saat itu, kehidupan Bu Sri menjadi lebih nyaman. Namun, ia tetap menjalani hidup sederhana dan terus berbagi dengan orang-orang di sekitarnya. Kebaikannya menginspirasi banyak orang di desa itu untuk melakukan hal yang sama. Bahkan, Andi mendirikan sebuah yayasan atas nama Bu Sri untuk membantu anak-anak yang membutuhkan pendidikan, meneruskan semangat kebaikan yang diajarkan oleh wanita tua itu. Bu Sri menghabiskan sisa hidupnya dengan damai, dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya. Hingga hari terakhirnya, ia tetap menjadi tangan yang selalu memberi,
menyentuh hati siapapun yang mengenalnya. Warisan kebaikannya terus hidup, mengajarkan bahwa meski kita tidak memiliki banyak, kita selalu memiliki sesuatu untuk diberikan kepada orang lain.